wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah ni'matillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Amin. Alhamdulillah siang ini saya berada di desa Krikil Kedawung, Krikil Kedawung, Kelurahan Watirta, Kecamatan Paguyan, Kabupaten Brebes. Hari inilah atau siang ini saya akan menguak misteri tentang sejarah Candi Arca. Jadi untuk pengenalan masyarakat khususnya kaula muda dan anak, untuk apa sih Candi Arca, tentunya belum banyak masyarakat yang tahu lah istilahnya, apalagi Brebes, Bumiayu, Paguyan. Mungkin warga-warga setempat juga hanya tahu Candi Arca, tapi sejarahnya kan tidak tahu. Makanya dari Karangjaga sengaja datang dan untuk menguak sejarah dan mitos-mitosnya seperti itu. Jadi semoga kami dari Karangjaga selalu diberi kesehatan, dan semoga penggemar Karangjaga dimanapun Anda berada selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan siang ini saya sudah ditemani oleh warga setempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Ahmad Mustafa. Bapak Mustafa. Begini Pak, kedatangan kami dari Karangjaga ingin mengetahui tentang sejarah situs budaya Candi Arca. Jadi menurut pandangan Anda atau pengalaman Anda selama ini bagaimana? Anda umurnya berapa sekarang Pak? Sudah 49 tahun. 49 tahun ya, jadi termasuk orang lama ya Pak ya. Jadi kami ingin tahu sejarahnya seperti apa. Jadi sejarah Candi Arca ini sebenarnya dari turun-turun siapa Pak? Kurang lebihnya dari leluhurnya. Leluhurnya artinya di zaman kerajaan apa? Saya tahu, kurang tahu sih. Kurang tahu jelas ya. Mungkin Anda tahu dari Majapahit. Dari Majapahit ya Pak ya. Berarti artinya candi ini memang usia sudah ribuan tahun ya Pak ya. Ya sudah ribuan tahun. Jadi sudah, artinya para leluhur memang meninggalkan bahwa di sini pernah ada kehidupan sebelum kita. Jadi artinya meninggalkan jejak, yaitu dengan membuat arca-arca terus dijadikan hiasan di situ, untuknya membuktikan bahwa saya pernah ada di sini, pernah ada kehidupan dan pernah ada kerajaan seperti itu Pak ya. Betul. Nah, terus menurut pandangan Anda selama ini mungkin ada apa namanya mitos-mitosnya yang pernah Anda dengar seperti apa? Ya, saya yang dengar ini candi ini cukup unik sih ya, Unik, dalam ya. artian mereka yang hadir juga harus disucikan dulu. Iya. Dalam artian untuk bertemu dengan leluhur Iya. atau katakanlah arwah yang ada di situ. Artinya iya. Mungkin dari dulunya mungkin banyak orang-orang muksa di situ Pak ya. Iya betul. Artinya orang-orang sakti kan biasanya nggak meninggal, jadi mengamalkan ilmu yang luar biasa sampai mukso lah katanya, seperti Prabu Brawijaya seperti kan mukso. Mungkin di tempat ini karena mungkin diletakkan arca karena mungkin ingin agar masyarakat tahu bahwa saya dari sini seperti itu ya. Berarti sering ada penampakan seperti itu ada ya Pak ya? Iya, kalau orang yang meditasi di situ sering ditampakkan seperti ular, seperti naga gitu. Dan juga kemarin ada teman saya yang datang ke situ untuk melihat seperti apa Candi Arca. Ternyata memang betul masih ditunggu oleh orang-orang makhluk halus. Iya. Jadi artinya artinya ada orang datang, baik warga setempat dan juga orang-orang jauh yang pernah meditasi di sini untuk ingin mengetahui, dan juga ingin mungkin ada yang menjurus ke harta karun atau gimana, ada nggak Pak? Gitu. Ya, sebagian warga ada yang niatnya seperti itu, ada yang hanya untuk melihat atau mengerti saja bagaimana Candi Arca, kehebatannya bagaimana. Itu ada. Artinya masih orang ilmuwan ya. Iya, masih mengandung energi yang kuat atau tidak seperti itu. Mistis ya. juga. Mistis ya. Jadi makanya kan ini berarti kan sudah masuk cagar budaya Pak ya. Sudah masuk cagar budaya. Artinya sudah dilindungi oleh pemerintah daerah Pak ya. Daerah di sini. Artinya untuk mereka yang mencuri kan tentunya akan menghilangkan sejarah Pak. Betul. Makanya tanpa sejarah kan kami tidak ada sampai sekarang ini seperti ini, karena adanya kita ya adanya beliau-beliau seperti itu. Iya, satu makanya memang orang yang mencuri untuk menghilangkan sejarah, kedua kalinya ada finansial. Ada karena finansial, nilainya secara nilainya arkeologi itu sudah tinggi, ribuan tahun. Ribuan tahun, jadi nilai jualnya tinggi ya. Iya. Makanya kan dari Karangjaga kami sengaja menelusuri, tujuannya siapa yang pernah mengambil arca yang ada di sini, kalau bisa tolong dikembalikan pada tempatnya, karena itu bukan haknya kita. Iya, betul. Bukan haknya orang yang mencuri. Artinya mencuri itu juga dalam hukum Islam kan diharamkan. Iya. Dan juga sudah melanggar undang-undang pidana. Seperti itu, kalau ketahuan orang bisa dikasuskan, bisa dipenjara seperti itu. Makanya harapan kami dari Karangjaga dan juga masyarakat setempat supaya yang mencuri arca itu dipulangkan. Wallahu alam bisawab di mana itu barangnya sekarang. Bagi yang pernah merasa mencuri, tolong dipulangkan, karena ini situs budaya, warisan budaya untuk pengenalan kepada anak cucu kita seperti itu, bahwa di sini pernah ada kehidupan sebelum kita seperti itu. Makanya ya tolonglah yang melihat di YouTube saya yang pernah mencuri barang ini tolong dipulangkan seperti ini, karena warisan leluhur. Usianya arca itu sudah ribuan tahun seperti itu, tidak sembarangan seperti itu Pak ya. Betul sekali. Jadi berarti kalau orang ke hutan pernah ada penampakan pernah itu ya? Sering. Bahkan anak sini aja yang sering terjadi masuk ke situ,
akhirnya seperti dia sendiri seperti kemasukan kesurupan ya. Tapi kesurupnya bukan energi negatif bukannya, tapi arti leluhur yang ada di situ ya, Pak. Dan juga artinya punya woro-woro weling-weling supaya untuk saling menjaga, jangan sampai dirusak gitu. Amin. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang orang-orang jauh juga datang meditasi di situ ya. Artinya memang ingin tahu sejarahnya bahwa candi itu betul-betul ada dan juga dibuat oleh para leluhur seperti itu. Berarti usianya ribuan tahun ya, semenjak Anda lahir mas sudah ada ya, Pak ya? Oh, sudah dari nenek moyang iya, kami nenek sudah moyang. ada. Jadi bukan lahir lagi ribuan tahun yang ribuan lalu. tahun berarti Itu dari misan ya, misan berbentuk patungnya itu yang sungkem kepada makam. Itu sudah diuji coba itu ribuan tahun. Nilainya. Terus makamnya itu di situ siapa, Pak? Kurang lebih. Namanya Wong itu makamnya sudah diambil semua, jadi nama-namanya juga sudah. Oh, sudah dipindah. Iya, dipindah kemana makamnya itu? Ya makanya oleh yang mengambil. Yang mengambil ya. Ambil misan itu. Jadi nggak ada gantinya lagi. Makam itu kan misannya itu dari patung-patung yang nilainya itu ratusan juta ya. Ratusan juta ya nilainya. Termasuk itu apa namanya nisan, batu nisannya itu juga nilainya ratusan juta iya. Ya, karena dibuat oleh batu yang karena patungnya itu menempel pada nisan. Oh seperti itu. Iya, sungkem kepada nisan. Nisan ya. Itu dulu sampai 30-an, tapi sekarang kayaknya udah hilang semua. Udah semua ya. Iya. Satu kayaknya. Satu. Katanya ya belum tinggal satu. Tinggal satu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan penelusuran kami bisa dijadikan iktibar untuk kami bahwa tidak boleh main-main dengan leluhur, karena sebelum ada kita ada para leluhur, jadi harus berhati-hati, harus saling menjagalah agar budaya kita tujuan Karangtengah juga seperti itu. Jadi terima kasih atas informasi dari Bapak. Moga-moga ini bisa menjadi apa namanya pembelajaran untuk kaula muda seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Tak dapat nih. Cara atau penunjukan misteri itu tepatnya pohon-pohonnya lain daripada yang lain. Tentunya pohon-pohon yang unik dan juga pohon-pohon yang jarang dikenal masyarakat lah. Masyarakat juga jarang kenal lah. Kalau besarnya pohon jati kan orang kenal, pinus juga kenal, tapi ini kan lain. Orang-orang yang jarang tahu lah. Nah, besar. Ini namanya Candi Arca. Arcanya pernah dicuri. Jadi arca yang dicuri itu yang lagi sujud di depan makam tersebut, tapi dicuri orang. Dicurinya dengan batu arcanya dan juga dengan batu nisannya dicuri dengan orang-orang yang tentunya orang-orang yang serakah, karena punya nilai sejarah dan juga dibuat dari batu yang sangat unik dan juga usianya sudah ribuan tahun. Ini sudah pernah diteliti ya di pusat arkeologi ini, sudah diteliti bahwa ini memang usianya sudah ribuan tahun nih arcanya ini. Jadi Candi Arca ini kenapa ada arca? Jadi bahwa melambangkan bahwa di sini pernah ada kehidupan seperti itu, pernah ada kehidupan di zaman kerajaan seperti itu. Kita kan di era modern, jadi alamnya sudah beda. Tapi ini bukan main-main, karena ini sejarah yang perlu dijaga dan juga perlu diketahui oleh masyarakat luas bahwa sebelum ada kita ada beliau-beliau seperti itu. Jadi ini tempatnya sangat luar biasa, sangat mistis, tapi auranya positif. Di sini ada yang sering menampakkan seekor naga yang sangat besar nih di sini. Jadi memang tempatnya luar biasa, tapi auranya positif karena ini tempatnya orang-orang sakti yang mukso dulu di zaman kerajaan nih. Kalau orang bilang ada seperti kayak jenglot seperti itu kan orang-orang yang mengamalkan ilmu Pancasona yang nggak bisa mati seperti itu. Jadi orang ini banyak yang mukso di sini, orang-orang sakti lah. Ini pohonnya juga sudah ratusan tahun. Ini sangat besar sekali ini pohonnya. Ini namanya pohon rau. Jadi Bapak Slamet ini kebetulan petugas perhutani yang setiap hari itu ada di sini lah, ada mengarungi wilayah kawasan Candi Arca, karena sering dilalui seperti itu. Menurut pengalaman Bapak seperti apa, Pak? Menurut pengalaman saya, selama saya bekerja di sini itu memang tempatnya itu seolah-olah mistis gitu ya. Jadi banyak orang yang kesini, banyak orang yang ziarah, dan orang yang ingin mendalami ilmu yang mumpuni istilahnya. Mencari benda-benda pusaka seperti itu. Iya, betul. Jadi selama saya bekerja di sini itu saya sering kesini.
sering Lewat ya? Iya, lewat ke sini dengan teman saya. Dulu itu teman saya itu dengan Pak Warsun itu. Nah, dia itu kebetulan mengantarkan saya ke sini. Dan selama saya bertugas di sini itu kan sebenarnya ini wilayah hutan ini yang dijarah oleh warga dan sampai sekarang pun masih dalam kasus ini. Berarti bukan tanah milik ini sebenarnya. Memang tanah perhutani ya, Tanah Pak, ya? perhutani. Ini masih milik perhutani juga ini. Dan Sandi Arca ini ya. iya, benar. Berarti dulu apa namanya yang buat kebun-kebun itu dulu kebun pinus semua ya. Kebun pinus semua. Jadi sekarang itu sedang dimusyawarahkan Dengan oleh masyarakat setempat. oleh perhutani untuk dikembalikan ke perhutani lagi seperti semula. Artinya pemerintah peduli bahwa akan melakukan reboisasi ulang ya Pak ya. Iya, benar. Reboisasi ulang, penanaman kembali tentunya dengan apa biar tidak terjadi gundul, kan kalau gundul bisa terjadi longsor dan banjir ya Pak ya. Iya, benar. Artinya walaupun masyarakat juga tujuannya baik untuk bercocok tanam, kebun kopi seperti itu, tapi memang ya membahayakan karena nanti kalau terjadi banjir kan repot, longsor seperti itu. Makanya perhutani juga mengupayakan dengan jalan damai lah seperti itu, bagaimana jalan yang terbaiknya, solusinya seperti apa ya, seperti itu Pak ya. Iya. Oh, Nah, seperti itu. memang dulu itu pernah ada orang si Jampang, itu namanya Pak Bapaknya Walam, siapa ya? Bapak namanya bapaknya Pak Walam. Coba punya Itu orang Jampang itu mencuri itu. Berarti satu arca itu sudah dibawa pulang. Tapi di rumah itu seolah-olah ada suara yang bising itu. Akhirnya Mengganggu ya? dikembalikan lagi ke sini. Karena kegangguan itu nggak betah ya Pak. Itu waktu itu sekitar tahun 90-an itu. Waktu dicuri itu. Berarti ini arcanya pernah dicuri, yang hilang banyak, yang mencuri mungkin orang-orang jauh, tapi yang ada orang dekat yang sini yang mencuri, namanya Desa Cicam Bapak Walam ya. Iya. Jadi pernah dicuri oleh orang-orang, ada warga sekitar, warga di Desa Jambang itu pernah mengambil lah. Mungkin kalau nyuri itu terlalu kasar, tapi intinya mengambil seperti itu, diambil. Mungkin untuk keperluan lain seperti itu, setelah dibawa pulang ke rumah, malam itu kata orang itu gebludug lah. Jadi seperti seakan-akan ada orang ngobrol lah, anak-anak pada lari-lari seperti itu. Jadi akhirnya karena tidak tahan dan juga takut, akhirnya dipulangkan seperti itu, dipulangkan ke tempatnya. Tapi ini yang dipulangkan cuma satu Cuma ya, satu ya. cuma satu. Jadi Tapi yang lain tidak. lain itu nggak diketahui. Iya. Siapa yang mencuri dan siapa oknumnya itu nggak Iya, ada yang tahu. Sampai Jadi, sekarang itu belum nggak terungkap. berungkap ya. Jadi makanya ini yang dipulangkan satu, jadi yang nggak dipulangkan banyak. Jadi yang nggak dipulangkan banyak. Jadi bagi siapa saja yang mengambil arca yang ada di sini, tolong dipulangkan karena itu bukan hak Anda. Itu masuk cagar budaya, berarti masuk hak pemerintah seperti itu. Pemerintah khususnya Kabupaten Brebes, Kecamatan Paguyangan ini, Kecamatan Kelurahan Wanatirta. Jadi untuk situs budaya ini untuk pengenalan sejarah. Jadi bukan untuk koleksi pribadi, tidak boleh. Dengan kreativitasnya membuat arca untuk ditunjukkan bahwa saya pernah hidup di sini, pernah bangun kerajaan di sini. Ini kan berarti di sini sebuah kerajaan di sini. Ini banyak, ini kalau menurut pandangan mata batin saya ini banyak batu-batu arca yang terpendam di sini. Banyak terpendam ini, jadi termasuk kerajaan kecil seperti itulah. Tapi karena usia sudah ribuan tahun kan akhirnya tertimbun tanah, tertimbun pohon-pohon seperti itu. Mungkin kalau digali ya insya Allah akan ketemu seperti batu-batu arca, banyak lah, bukan satu dua, tapi ratusan seperti itu. Tapi karena pemerintah daerah juga tidak mau ambil pusing, karena menggali juga butuh biaya yang banyak, mungkin dibiarkan. Tapi intinya kita masalah harus menjaga lah, jangan sampai pohon ini ditebangi. Kalau pohon ini ditebangi kan sejarahnya hilang. Iya. Kalau kita tanpa sejarah ya hilang jejak ya, karena kita juga hidup penuh dengan sejarah, karena sejarah para leluhur dulu. Jangan kita sekarang hidup di zaman modern, kita tidak mengingat leluhur kita, perjuangan para pendahulu kita, ya salah. Kita bukan lahir dari batu, bukan. Jadi sejarah kita dari orang tua kita, terus sampai ke berapa turunan seperti itu, makanya harus dijaga. Jadi berarti selain itu banyak warga yang melihat penampakan makhluk-makhluk yang di sini ya. Tadi itu yang Pengalaman sampean Bapak itu ular ya. pernah ada penampakan ular Besar ya. Ya. Terus ada bunyi-bunyian kayak istilah Gending. Ya. Kayak sinden itu. Iya. Jadi suara gamelan. Di sini pernah ya masyarakat sering bukan satu dua orang, artinya sering melihat seekor ular naga yang sangat besar. Artinya di sini penjaganya di sini menunjukkan bahwa saya masih ada di sini, dan juga
sering mendengar alat gamelan. Memang karena di sini tempat kerajaan, dulunya kerajaan, jadinya banyak orang yang menggunakan alat gamelan. Harta karun juga banyak sekali di sini. Bagi orang-orang yang mungkin waskita, punya mata hati, punya ilmu yang lebih, silakan bisa datang, bisa cek lokasi, bisa membuktikan keberadaan Candi Arca ini. Mungkin bagi pengamal ilmu-ilmu hikmah ya Mas ya, ilmu kesaktian yang penasaran, bagi suhu-suhu master-master, para guru-guru yang sakti, silakan ingin mengetahui ini Candi Arca, tepatnya di Kelurahan Wanatirta, Kecamatan Desa Krikil, Kecamatan Paguyan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Silakan kalau Anda mau cek log, mau membuktikan bahwa tempat ini betul-betul mengandung sejarah, bukan juga sejarah nyata tapi sejarah mistis dan mistosnya memang luar biasa memang ini. Jadi memang ini tempat ini dijaga, disakralkan. Artinya disakralkan itu bukan disembah, artinya dijagalah kesuciannya supaya tidak dirusak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Suatu contoh itu ada arcanya dicuri kan, batu-batu arcanya dicuri, itu yang bermasalah. Dicuri terus tidak dipulangkan, dijual. Ini kan harganya ratusan juta kalau dijual karena batunya batu lama. Ini yang dipulangkan satu karena yang memulangkan karena ketakutannya karena itu tadi mengganggu. Setelah dicuri dibawa ke rumah bunyi gembludung. Banyak anak-anak, banyak kehadiran orang lari-lari, akhirnya dipulangkan. Berarti yang mencuri juga, yang ngambil juga masih hidup ya? Masih hidup. Masih hidup orang yang mengambilnya. Jadi memang karena saking takutnya dipulangkan ke sini. Ini bukan satu orang, banyak orang yang bertirakat di sini ada. Artinya memohon kepada Allah, dikerulkan kepada Allah, ini ingin mengetahui seberapa kekuatan energinya seperti itu. Tapi energinya energi positif ini karena tempat pertapanya orang-orang sakti dulu seperti itulah. Jadi kami dari Karangjagat alhamdulillah sudah melakukan penelusuran misteri di Candi Arca ini. Semoga bisa dijadikan suatu wawasan untuk anak cucu kita bahwa di sini ada tempat bersejarah seperti itu. Karena sejarah itu penting sekali. Sebelum ada dunia modern ada seperti ini dulu tentunya. Jadi semoga kami dari Karangjagat dan juga Anda sekalian pemirsa Karangjagat dimanapun Anda berada selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga pemirsa Karangjagat apa yang Anda hajatkan, baik usahanya, perjodohannya, karirnya, keselamatannya, disukseskan, diangkat derajatnya oleh Allah. Semoga yang punya penyakit disembuhkan, ya kan? Semua yang punya masalah diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Semoga kita semua dipermudah, dilancarkan segala urusan, dijabah, dikabul sama Allah. Mencuri arca ini ya maaf dengan maaf beribu maaf. Jadi yang mencuri ini tentunya orang susah dalam arti finansial, dijual ke orang kaya atau ke kolektor. Makanya pencurinya nggak mungkin mengembalikan karena sudah terima duit seperti itu. Jadi tolong bagi kolektornya ya yang merasa beli arca di Candi Arca ini tolong dipulangkan seperti itu. Karena ya saya yakin hidup Anda nggak bakal tenang karena itu barang curian. Walaupun tempatnya di hutan ini kan punya situs budaya, punya sejarah, artinya punya hak milik daripada pemerintah daerah Kabupaten Brebes khususnya ini Kecamatan Paguyangan, Desa Wanatirta, Kelurahan Wanatirta, Desa Krikil. Ini karena tidak dibangun tempatnya, jadi orang tidak mengenal. Kalau pemerintah daerah peduli ya Pak ya, ini bisa dibangun, bisa dijadikan tempat wisata religi seperti itu. Pemasukannya gede. Pemasukannya besar. Gedung KB, konangan KB. Jadi ini kalau dibangun ya Pak ya, dibangun atau digali semua, ini pasti arca-arca yang lain akan ketemu seperti itu. Ini ada kerajaan di sini. Jadi ya harapan kami yang sudah pernah membeli arca yang ada di sini dari pencuri itu tolong dipulangkan lah. Merasa tergugah hatinya dipulangkan agar untuk pengenalan sejarah. Anda senang dengan koleksi itu, merasa puas hati, saya punya koleksi benda lama, barang lama. Tapi kan Anda mengorbankan semuanya, menghilangkan sejarah. Seperti itu. Walaupun itu berupa batu seperti itu, apapun bentuknya itu kan ibaratnya untuk pengenalan sejarah ciptaan manusia seperti itu. Kalau yang mencuri tentunya orang-orang yang susah keuangan. Jadi berbagai macam cara menghalalkan segala cara, dicuri, dijual. Nah, terus apabila ada kolektor yang semacam itu, seandainya kan itu sudah puluhan tahun yang lalu dicuri. Seandainya kok sudah diturunkan ke anak cucunya, dipulangkan, itu ya tetap dikembalikan gitu. Biar tergugah hatinya. Gitu. Jadi apalah artinya sebuah harta benda kalau kita mengorbankan ibaratnya orang banyak seperti itu. Artinya
Mungkin ya menurut Bapak Samad tadi mungkin yang mencuri kan sudah lama, sudah puluhan tahun, mungkin sudah diwariskan ke anak cucunya, tolong dipulangkanlah batu-batu arca yang berasal dari Candi Arca ini, khususnya di Desa Krikil, Kecamatan Walatita, Kelurahan Paguyang, Kelurahan Walatita, Kecamatan Paguyang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Bagi yang merasa pernah membeli mungkin sudah diwariskan ke anak cucu, tolong dipulangkan. Jadi jangan lihat apa namanya harganya, tapi nilai sejarahnya itu yang sangat tinggi sekali seperti itu. Tolonglah dipulangkan supaya sejarah kita tidak hilang seperti itu. Jadi dulu setelah apa namanya arca-arca itu hilang, batu-batu arca hilang, baru dari kepolisian dan juga dari balai arkeologi ya datang sini untuk mengecek barangnya seperti itu. Jadi sudah diketahui oleh pihak polsek yang berwajib seperti itu. Cuman kan yang mencuri itu tidak ketahuan seperti itu, makanya kita kehilangan jejak seperti itu. Makanya dari Karangjagat sengaja menggugah ini supaya kolektor itu sadar diri lah, memulangkan, atau walaupun sudah diwariskan ke anak cucunya seperti itu, jadi suruh dipulangkan agar untuk pengenalan sejarah seperti itu. Bangun, tempatnya dibangun, jalannya dibangun, jadi untuk pengenalan sejarah terus dipromosikan ke masyarakat seperti itu, bahwa ini di sini pernah ada candi. Ini juga untuk pengenalan sejarah Kabupaten Brebes seperti itu ini. Untuk apa namanya wawasan, bisa masuk ke wawasan anak cucu kita seperti itu. Sekian dari saya, Kiki Samsul Giman Jilani. Apabila ada kata-kata yang kurang baik, serta kurang sempurna, karena kami tempatnya salah, luput dan dosa, mungkin ada apa namanya keterangan yang kurang jelas, kami mohon maaf yang tidak batas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.